tugas sudah saya terima, walaupun ada yang baru mengirim tadi gitu ya. Tugas sudah saya terima, masih saya lihat, ya masih saya lihat. Nanti di lain waktu kita bahas beberapa. Ya, perkuliahan kita berarti tinggal, sebentar saya cek kalender. Sekarang bulan November, berarti tinggal 1, 2, 3. Kita sekarang pertemuan ke berapa ya? 10. 1, 2, 3. Nanti awal Desember itu berarti sudah masuk minggu tenang ya. Ya berarti perkuliahan kita tinggal di November ini. Teman-teman dari mata kuliah sinematografi atau penyutradaraan itu sudah tahu tugas akhir semesternya apa? Untuk sinematografi tadi Pak Latif menyampaikan membuat film pendek 4-5 menit, Mas. Kelompok atau sendiri-sendiri? Kelompok, tapi untuk anggotanya 4-5 orang. Oke. Yang penyutradaraan belum tahu ya? Belum kalau penyutradaraan. Oke. Untuk tugas editingnya kita jadikan satu saja dengan tugas sinematografi, bikin film pendek. Kelompoknya sama dengan kelompok sinematografi gitu ya. Biar tidak ribet tugasnya gitu. Jadi untuk UAS kita di mata kuliah editing jadi satu saja dengan mata kuliah sinematografi. Kalau nanti penyutradaraan juga jadi satu ya nggak apa-apa gitu, tapi kita jadi satu dengan mata kuliah sinematografi, bikin film pendek 4-5 menit ya. Nanti untuk kebutuhan editingnya menyusul, tetapi tugas untuk akhir semesternya sama dengan mata kuliah sinematografi. Terus kelompoknya juga sama, ya, kelompoknya juga sama. Silahkan kalau di sini ada yang mengulang mata kuliah editing, silahkan coba bergabung dengan kelompok yang ada di dalamnya. Gitu. Begitu, gitu ya untuk tugas UAS ya. Karena tinggal Baik, sebentar Pak. lagi. Jadi nanti pasti ada waktu buat kalian persiapan dan syuting dan sebagainya, gitu, ngedit dan sebagainya. Jadi ya mungkin kita tinggal 2 atau 3 kali pertemuan dengan hari ini. Selebihnya teman-teman silahkan mulai sekarang juga mempersiapkan bertemu dengan kelompoknya, mempersiapkan ceritanya gitu ya. Terus nanti juga butuh waktu buat syuting, butuh waktu buat editing gitu ya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita akan masih berbicara tentang hal yang mendasar tentang editing gitu ya, hal yang mendasar tentang editing. Harus buka PowerPoint dulu. Saya share screen dulu. Apakah terlihat share screen-nya?
Oke. Ya, ketika kita berbicara kemarin kita sudah ngomongin tentang editing ya, kita tetap konteksnya editing. Tapi sebelum materi ini kemarin kita sudah berbicara tentang metode penyambungan gitu ya. Metode penyambungan ada cutting, ada transisi, ada hal macam-macam gitu. Kita berbicara tentang metode penyambungannya secara fisik gitu. Nah, tidak kalah penting juga bahwa kemudian selain konsep penyambungan gitu ya, di dalam editing ada konsep yang juga harus kita perhatikan, yaitu kesinambungan. Kesinambungan. Kalau kemarin kita berbicara tentang prinsip continuity gitu ya, prinsip continuity itu ada, oh ya berarti ada match cut, terus ada kita harus memperhatikan aturan 180 derajat dan sebagainya. Nah, di dalam konsep kesinambungan ini ada dua hal yang harus teman-teman perhatikan gitu. Ada dua hal yang harus teman-teman perhatikan, yaitu kesinambungan ruang atau biasa disebut dengan bahasa lainnya adalah spasial. Itu adalah kesinambungan ruang, dan kesinambungan waktu atau bahasa lainnya biasa disebut dengan temporal gitu. Kesinambungan ruang itu kalau di dalam konsep kesinambungan ruang itu terbagi menjadi tiga hal penting gitu, terbagi menjadi tiga hal penting, di mana kesinambungan ruang itu salah satunya adalah aturan 180 derajat gitu. Ya, aturan 180 derajat atau melanggarnya gitu. Dan melanggarnya itu berarti ada aturan 360 derajat gitu. Bagaimana cara melanggarnya itu juga ada caranya supaya penonton tidak bingung gitu, supaya penonton tidak bingung. Konsep itu nanti bisa kita lihat contohnya. Lalu ngomongin kesinambungan ruang ya, berbicara tentang ruang itu berarti kalau kita berbicara ruang itu adalah frame gitu ya. Berbicara ruang itu adalah frame. Lalu ada yang namanya eyeline match gitu. Garis mata yang match gitu. Garis matanya match. Nanti juga kita akan lihat bahwa eyeline match ini adalah garis mata yang seolah-olah menghubungkan kedua mata tokoh sehingga interaksinya jelas gitu. Ya, interaksinya jelas. Mata melihat kemana sih gitu. Lawannya kemana sih? Lawannya levelnya sama dengan dia atau duduknya lebih rendah gitu. Sehingga matanya harus melihat kemana nih gitu. Mata ketemu mata, eyeline match. Garis matanya itu ketemu gitu. Lalu ada yang dinamakan juga dengan point of view cutting gitu. Menghubungkan garis mata dengan apa yang dia lihat gitu, dengan benda yang dilihat. Itu adalah kesinambungan ruang. Jadi di dalam kesinambungan ruang ada tiga hal yang harus teman-teman perhatikan sehingga ruangnya menjadi tidak kacau gitu ya, tidak kacau. Ada aturan 180 derajat atau aturan 360 derajat, berarti kamera bisa muter kemana saja, tetapi ruangnya harus teridentifikasi dengan baik gitu. Lalu ada yang namanya eyeline match gitu ya, sehingga ruang antara frame 1 dengan frame selanjutnya yang ketika ngobrol atau tatapan matanya itu match, jadi nggak jumping gitu. Jadi nggak jumping, seharusnya dia melihat ke bawah kok matanya lurus gitu. Ini salah, ini eyeline-nya nggak match, nggak ketemu gitu. Jadi jumping, harusnya kan dia ngelihat ke bawah, tapi kenapa dia ngelihatnya lurus gitu. Nah itu kan jadi salah gitu. Point of view juga sama, dia ngelihatnya kemana sih? Ngelihatnya ke arah kanan, point of view-nya di kanan apa? Bener nggak point of view itu posisi letaknya ngelihatnya di situ? Nah itu bisa
bisa diidentifikasi ruangnya gitu, sehingga ketika ngelihat shotnya itu, oh bener, oh salah, dia ngelihatnya salah, arah pandangnya salah, sehingga ruangnya jadi keliru gitu. Nah itu juga harus diperhatikan. Jadi selain kita memperhatikan titik potong dan lain-lain gitu ya, kita juga harus bisa memperhatikan bahwa identifikasi ruangnya ini bener nggak sih gitu. Nah ketika identifikasi ruangnya nanti keliru, jadi ada yang nampak aneh gitu, seperti itu. Nah kalau kita berbicara tentang aturan 180 derajat, kita bisa melihat dari sini ya, kita bisa melihat dari sini, dari contoh ini. Kita lihat shot pertama, 2 orang, bapak sama anak, katakanlah gitu. Bapak ada di sebelah kiri frame, dan anak ada di sebelah kanan frame. Ya, bapak ada di sebelah kiri frame, dan anak ada di sebelah kanan frame. Untuk kita membuat covernya, anak itu pasti akan ada di sebelah kanan frame, lebih berat ke kanan, biasanya lebih berat ke kanan, sehingga arah pandang dia akan mengarah ke sebelah mana, berarti arah pandangnya? Dia akan memandang ke arah mana? Ke kanan, Mas. Ke kanan bawah. Dia akan memandang ke kiri frame. Ya. Dia akan memandang ke arah sini nih, ke arah kiri frame. Jadi pandangannya pasti akan ke arah sini nih. Karena bapaknya lebih tinggi, berarti kalau ngomongin island match, berarti nanti matanya dia pasti akan ke sini. Gitu. Jadi ini yang namanya island match. Gitu. Nah, bapak, kita lihat frame awalnya ya. Bapak ini awalnya ada di sebelah kiri frame. Nah, ketika dia apa namanya, diambil covernya, biasanya ya dia akan lebih condong atau lebih berat di sebelah kiri frame, sehingga nanti ketika dia memandang itu memandangnya pasti ada di sebelah kanannya gini, jadi dia ketemu gitu sama mata anaknya gitu. Lalu ini dibongkar lagi dengan kamera menyeberang untuk memberikan identifikasi baru, sehingga nanti ketika kamera bikin apa namanya close lagi, anaknya bisa tuh pindah di sebelah kiri frame karena sudah dibongkar di sini. Oke, biar gampang kita lihat contoh videonya. Ini dari film Dark Knight ya. Silahkan teman-teman lihat, teman-teman identifikasi ada yang aneh atau tidak, terus keanehan itu menjadi logis atau tidak, atau kemudian punya pernyataan apa atas posisi tadi ya, identifikasi ruang ya. Yang diperhatikan adalah identifikasi ruangnya ya. Never start with the head. The victim gets all fuzzy. He can't feel the neck. See? You wanted me. Here I am. I wanted to see what you'd do. And you didn't disappoint. You let 5 people die.
Then you let Dent take your place. Even to a guy like me, that's cold. Where's Dent? Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. And why do you want to kill me? I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No. No, you complete me. You're garbage. You kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. But when they don't, they'll cast you out. Like a leper. See, their morals, their code. It's a bad joke. It's dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve. Where's Dent? You have all these rules, and you think they'll save you. Who's in control? I have one rule. Oh, then that's the rule you'll have to break to know the truth. Which is? The only sensible way to live in this world is without rules. And tonight, you're gonna break your one rule. I'm considering it. You know, there's only minutes left, so you're gonna have to play my little game if you want to save one of them. Yeah. You know, for a while there, I thought you really were a Dent. The way you threw yourself after her. Look at you go! What does Harvey know about you and his little bunny? Where are they? Killing is making a choice. Where are they? Choose between one life or the other. Your friend, the district attorney, or his blushing bride to be. You have nothing to threaten me with. Nothing to do with all your strength. Don't worry, I'm gonna tell you where they are. Both of them. And that's the point. You'll have to choose. He's at 250 52nd Street, and she's on Avenue X. That's just it. Ya, kira-kira ada menemukan sesuatu di situ? Ada pelanggaran 180 derajat. Di mana? Tadi pas bicara di meja sama pas yang terakhir. Ya, ada yang lain? Kenapa kira-kira itu dilanggar? Mungkin untuk itu Pak, terjadi pergantian kekuatan yang awalnya dimulai oleh Batman ke si Jokernya, Pak. Gimana? Terjadi perpindahan kekuasaan yang awal mulanya Batman berkuasa pada ruangan itu. Semakin lamanya mereka berdua berbincang, Joker menjadi yang pegang kekuasaan kepada Batman dengan mengancam kepada si Harvey sama si karakter perempuannya, Pak. Oke, kita lihat lagi frame by frame. Kalau kita lihat di frame ini dimulai dengan Joker. Kita belum tahu ruangnya ada di mana gitu ya. Lalu dibuka, di belakangnya sudah ada Batman. Lalu Batman berjalan menuju ke depan Joker, ya, menuju ke depan Joker. Kita lihat frame-nya di tengah, lalu Joker ada di sebelah kiri. Tidak ada masalah gitu, karena kita nggak tahu kiri kanannya dia ada di mana, gitu. Tapi ini tidak jadi masalah. Kita menonton tidak terganggu gitu ya. Lalu kemudian yang terpenting adalah perhatikan arah pandangnya si Joker.
Joker memandang ke sebelah. Joker memandang ke sini nih. Gitu. Perhatikan arah matanya. Joker memandang ke arah mana gitu ya. Sedangkan Batman memandang ke arah kanannya, gitu kan, ke arah kanannya. Terus Joker memandang ke arah kiri frame, Batman memandang ke arah kanan frame dan ke bawah. Ini kalau kita berbicara island match, matanya ketemu, gitu. Matanya ketemu, ruangnya ketemu, walaupun kita tidak tahu ruang besarnya, tapi ruangnya ketemu ketika disambung. Berarti kedudukannya Batman tentunya lebih tinggi daripada si Joker, gitu. Garis matanya ketemu. Lalu ruang dibuka dengan cukup lebar. Kita melihat identifikasi ruangnya dengan cukup lebar, gitu ya. Kita lihat identifikasi ruangnya cukup lebar dan menempatkan Batman dan Joker sebagai objek di tengah-tengah frame, gitu. Di tengah-tengah frame. Kenapa di tengah? Berarti ini adalah ruang yang sangat bebas untuk dieksplorasi, sebenarnya begitu. Ruang yang sangat bebas untuk dieksplorasi. Tetapi nanti kita akan lihat. Ketika di tengah, selanjutnya tetap stay dengan Batman yang ada di sebelah kiri frame. Dan tetap stay dengan Joker yang ada di tengah-tengah, sedikit lebih berat ke kanan. Karena kita melihat ada Batman di sebelah kiri kecil. Ini masih sama, Batman ada di sebelah kiri frame. Lalu, kita masuk ke dalam salah satu ruangan. Ruangan untuk melihat interogasi, gitu ya. Ruangan untuk melihat interogasi. Ada orang yang melihat, lalu di sini kita tetap melihat Joker ada di sebelah kanan frame. Lalu kamera berpindah pelan-pelan ya. Batman tiba-tiba ada di sebelah kanan frame. Kalau dalam aturan 180 derajat, ini nyebrang. Ya kan? Kalau dalam aturan 180 derajat, ini menyeberang. Tetapi, frame-frame sebelumnya tadi, itu adalah frame-frame, kalau kita lihat, itu adalah sudut pandang dari orang-orang yang melihat di sini. Gitu. Orang-orang yang melihat dari sebelah ruang interogasi. Jadi memang terlihat Joker ada di sebelah kanan dan Batman ada di sebelah kiri. Gitu. Ada di ruang interogasi. Sehingga ketika kamera bergerak setrek, kemudian pindah ke sini, ini sudah menjadi ruang percakapan pribadi antara Batman dan Joker. Jadi sampai sini, sampai sebelum ini, itu adalah peristiwa yang dilihat oleh orang-orang yang ada di ruang interogasi. Nah, menuju masuk ke dalam percakapan yang sangat personal, gitu ya, percakapan yang sangat personal, masuk nih, ditandai dengan Joker ada di sebelah kanan, Batman ada di sebelah kanan dan Joker ada di sebelah kiri. Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. But I know the truth. There's no going back.
You've changed things. Forever. And why do you want to kill me? I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No. No, you complete. Nah, ini masih ya, ini masih percakapannya personal antara Joker dan Batman. To them, you're just a freak. Like me. Nah, ini kembali, ketika kembali lagi ini jadi When they don't, they'll cast you out. sudut pandang orang-orang yang ada di kaca ini tadi untuk masuk ke dalam peristiwa yang lebih besar ini tadi. You have all these rules, and you think they'll save you. Who's in control? I have one rule. Oh, then that's the rule you'll have to break to know the truth. Which is? The only sensible way to live in this world is without rules. Nah, setelah ini identifikasi ruangnya kan kita sudah tahu ya. Identifikasi ruangnya kita sudah tahu ada ruang seperti itu, bentuknya sama gitu ya. Ruang interogasi, kanan kirinya kaca gitu ya. Kanan kirinya kaca, ruangnya sama. Ini jadi bebas banget gitu. Yang paling penting, yang harus dijaga adalah ruang antara Joker dan Batman. Jadi island-nya harus ketemu gitu. Island-nya itu tetap harus ketemu ketika nanti dibikin shot satu per satu. Island-nya harus ketemu. Jadi ini di sini ketika sudah mulai meninggi, aturan 360 derajat itu sudah berlaku sangat bebas gitu. Kamera mau dari mana saja udah nggak jumping posisinya, udah nggak jumping karena kita udah tahu mereka yang diperhatikan adalah kondisi dramatiknya gitu. Yang perlu dijaga adalah islands-nya gitu. Ruangnya kita udah tahu di ruang interogasi gitu. Di ruang interogasi, dan ketika ruang interogasi ini dibikin simetris gitu ya, itu adalah keuntungan gitu. Secara setting itu adalah keuntungan, jadi penonton jadi bebas banget, kita nggak bakal ngerasa loh kok posisinya salah gitu, kita nggak bakal ngerasa itu karena ini ruangan yang sangat 360 derajat gitu. Jadi kamera bisa bergerak dengan cukup bebas. Oke dari sini, oke dari sini. Itu yang diperhatikan dari ruang ini gitu ya. Kalau kita memperhatikan dari ruang besarnya itu berarti di sini. Ya, ruang besarnya itu berarti di sini. Pintu itu berarti ada di sebelah mana? Di sebelah kanan atau di sebelah kiri frame? Kanan frame. Pintu ada di sebelah kanan frame. Jadi ketika dia menerapkan aturan 360 derajat, tetapi kita bisa mengidentifikasi bahwa pintu itu ada di sebelah kanan frame. Bagaimana bisa tahu? Karena kita melihat orang ini bergerak ke arah kanan frame. Tep, gitu. Ya, tep. Sehingga ngomongin posisi, ya sebenarnya ngomongin posisi, Batman itu pasti ada di sebelah kanan. Nanti, ini aturan yang sudah dilanggar ya. Dia di kanan, ini di kanan. Apakah masalah? Enggak, karena kita sudah tahu ruangnya. Kita sudah tahu ruangnya. Kita sudah tahu bahwa matanya ketemu dan ada Batman di sini. Jadi ruangnya kita sudah mengidentifikasi ruang itu dengan baik gitu. Tapi apakah ini nampak aneh? Enggak. Gitu. Karena kita sudah mengidentifikasi ruangnya dengan baik. Karena ini kanan ketemu kanan gitu. Kanan ketemu kanan. Tapi kita tahu ruangnya. Ruangnya gimana? Dia di
kenain ke kaca, jatuh ke bawah. Kita ngelihat jatuh ke bawah, dia ada di sebelah kanan, Batman masuk ke kanan, ya kan? Apakah ini mengganggu? Enggak. Karena kita sudah mengidentifikasi ruangnya dengan baik. Jadi ketika teman-teman pengen bikin kesinambungan ruang dengan menggunakan aturan 360 derajat, maka identifikasi ruangnya harus jelas. Kita harus bisa membuat penonton itu tidak merasakan kejanggalan. Caranya seperti apa? Ya ruangannya dibikin netral, atau kemudian posisinya dibikin netral dulu gitu. Posisinya dibikin netral dulu, kayak yang ini, ketika pengen ganti ya posisinya diseberangin dulu, bikin sesuatu frame yang baru. Dan gini, oh berarti ini akan ada sesuatu yang lain, nanti covernya jadi berubah, tidak masalah. Jadi itu ketika kita berbicara tentang kesinambungan ruang gitu ya. Kalau kita berbicara pada prinsip continuity, ya prinsip continuity 180 derajat itu menjadi penting gitu. Tetapi 180 derajat itu bisa dilanggar, gitu, bisa dilanggar karena ada aturan 360 derajat. Untuk melanggar itu berarti kita harus bisa membuat identifikasi ruangnya dengan baik, sehingga kita punya alasan kenapa dia harus nyebrang, gitu. Kenapa dia harus nyebrang? Kenapa dia harus ini sama-sama di kanan nih, gitu. Tetapi kita harus tahu dulu kenapa bisa begitu. Gitu. Dan misalkan ini nggak ada foreground Batman-nya, ya jadi jumping aneh gitu. Tapi untung ada foreground Batman-nya gitu. Ini juga ada foreground Joker-nya gitu. Jadi kita tidak merasa harus aneh karena kamera nyebrang nih sebenarnya. Gitu. Ini yang dinamakan dengan aturan 360 derajat. Di dalamnya juga ada yang namanya island match gitu. Ini contoh lain. For the rest of his natural life, if I have to. You said I could trust you. I'm your father. You can trust me to do what I think is right, not what you think you want. He is a human being. Well, he is also something else. Suppose he gets out, has one of his little mood swings in a populated area. Yes, I'm aware of the potential danger. I'm also aware that he saved my life. Yeah, from a mutant French poodle. I'm indebted to him for that. He also put 3 men in a hospital, and Talbot's barely walking. I mean, what do you want me to do? I want you to help him! Why is he such a threat to you? Because I know what he comes from. He is his father's son, every last molecule of him. He says he doesn't know his father, but he's working in the same exact goddamn field his father did. So either he's lying, or it's something worse, and he's... What? Predestined to follow in his father's footsteps. I was gonna say damned. Of course you are. But I'm a scientist. As a scientist, I believe we can figure this out and he can be helped. I know you do. Look, whether you know or care, I've got a lot of pride in what you've done. But this is too big for you. Look, I know the government thinks they have a weapon on their hands, otherwise he'd be dead by now. They can probe and prod all they want, and in the meanwhile, just let me try to help him. Nobody knows him better than I do. What did David Banner do to him? Ya, ini dari film Hulk.
pelanggarannya sangat jelas gitu ya. Pelanggarannya sangat jelas. Kalau kita perhatikan pelanggarannya cukup jelas sekali. We're buried out here in the middle of nowhere. How long are you going to keep him sedated? For the rest of his natural life, if I have to. Dari kiri tiba-tiba dia ada di kanan, dari kanan dia tiba-tiba ada di kiri gitu ya. Do what I think is right, not what you think you want. He is a human being. Well, he is also something else. Suppose he gets out, has one of his little mood swings. Ya, kalau teman-teman mengidentifikasi kira-kira kenapa terjadi seperti itu. Kenapa bisa terjadi pelanggaran garis imajiner? Kenapa kira-kira? Mungkin karena dalam konteks ini kan film Hulk, Pak, ya. Ya. Mungkin karena Hulk itu sifatnya merusak tuh, jadi pada scene ini tuh ketika membahas Hulk tuh konteksnya kanan kiri dikacau gitu, Pak, mungkin, Pak. Ya. Secara kalau kita baca secara konteks dalam cerita bisa dibaca menjadi seperti itu. Ini menjadi sangat bebas. Tetapi kalau kita lihat secara teknikal gitu ya, secara teknikal gitu. Yang diperhatikan di sini, kita perhatikan shot si anak perempuan ini dan shot komandannya tadi. Ini tipe shot yang dibuat dengan menggunakan track. Jadi track, mereka ngobrol track kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, ngobrol gitu aja. Terus yang komandannya tadi juga kanan, kiri, gitu. Desain pengambilan shotnya begitu. Ini hasil identifikasi. Gitu. Desain pengambilan shotnya begitu kalau kita lihat. Ini kan bergerak, ada titik nanti berhenti dan balik lagi ke sana. Yeah, from a mutant French poodle. I'm indebted to him for that. He also put 3 men in a hospital, and Talbot's barely walking. I mean, what do you want me to do? I want you to help him. Why is he such a Nah, threat to you? Because I dengan pengambilan yang seperti itu, pada proses editing tentunya akan sulit untuk mempertahankan aturan 180 derajat gitu ya, untuk mempertahankan aturan 180 derajat. Tetapi yang dipertahankan di sini adalah kita tahu identifikasinya bahwa ini adalah 2 orang yang ngobrol di satu ruangan yang tidak berpindah gitu ya, di dalam satu ruangan yang tidak berpindah, sehingga yang dipertahankan pada scene ini secara editing adalah mempertahankan ritme dialog gitu ya, mempertahankan ritme dialog. Dengan mempertahankan ritme dialog yang tepat, ritme yang tepat, terus ekspresi yang tepat, itu membuat penonton menjadi tidak terpengaruh dengan adanya posisi-posisi yang berbeda gitu. Karena kita diajak fokus pada isi dialog dengan ritme dan emosi dialognya gitu. Jadi kita sudah tidak memperdulikan posisinya. Jadi kita coba difokuskan oleh si pembuat ini, difokuskan pada fokuskan aja pada dialog dengan ritme yang tepat dan emosi yang tepat gitu, sehingga penonton lebih fokus ke situ daripada melihat ke posisi pemainnya, kok semua di kanan, kok semua di kiri gitu. Posisi itu jadi diabaikan gitu, walaupun kita tahu oh nggak benar nih, tapi kita tahu bahwa mereka di ruangan yang sama kok gitu, mereka di ruangan yang sama kok, nggak ada salahnya, tetapi ritmenya yang harus diperhatikan gitu. Toh tipe shotnya sama semua. Tipe shotnya sama semua. Kadang sedikit lebih close, kadang sedikit agak lebih lebar. Gitu.
tapi tidak mengambil ke arah yang lain gitu. Selalu mengambil ke arah cewek dan selalu mengambil ke arah komandan, ke arah bapaknya gitu. Jadi itu yang coba dipertahankan gitu. Jadi editing ketika menemui kondisi seperti ini gitu ya, ketika teman-teman menemui kondisi seperti ini, wah ini nggak bisa diakalin nih gitu misalkan. Bukan nggak bisa diakalin, tetapi jangan sampai penonton merasakan itu gimana ya gitu. Jangan sampai penonton merasakan itu. Berarti kita harus pas nih ritmenya, iramanya, emosinya gitu. Harus pas sehingga penonton fokus pada konteksnya gitu ya. Konteks yang dibicarakan, konteks yang diobrolkan sehingga penonton fokus ke situ gitu. Itu yang coba di achieve dari scene ini karena model shot yang begitu, pengambilan dengan track gitu kan, pasti kita tidak bisa mengatur kanan kirinya, tetapi yang bisa kita atur adalah ritme dan menyesuaikan konteksnya dan emosinya. Itu yang harus diperhatikan ketika melakukan proses editing, ketika menemui permasalahan semacam ini gitu. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan dulu tentang kesinambungan ruang. Dan islands-nya ya kejaga gitu, island match-nya kejaga gitu. Itu yang penting, itu yang harus diperhatikan. Garis matanya kejaga, terus posisi mungkin tidak terjaga dengan baik, tetapi dia ngomong siapa ke arah mana itu matanya ketemu gitu. Tahu bahwa oh ini ngomong sama anaknya gitu. Itu yang harus dijaga. Jadi ada case-case yang kemudian kalau di Batman tadi karena ada ruang interogasi dan ada ruang untuk menonton, kita jadi tahu oh ini sebenarnya point of view. Terus masuk ke sesuatu yang personal gitu. Kemudian sesuatu yang personal itu ditarik ke point of view lagi nih. Kenapa nih? Berarti akan ada peristiwa lagi nih gitu. Supaya nggak kaget, oh ada peristiwa, oh, ternyata Batman ngamuk, kita ngelihat peristiwa Batman marah, teng, lalu masuk ke yang personal lagi, karena kita sudah tidak melihat ruang interogasi lagi. Ruang penonton yang menonton interogasinya tadi. Nah kasusnya kalau ini berbeda. Gitu. Dengan materi shot yang dipunya, ketika teman-teman nanti misalkan bikin film terus dengan materi shot yang seperti ini, gimana ya? Apa nih yang harus diperhatikan? Kekuatan dialognya ini bisa dikuatin dengan editing nggak nih? Gitu. Sehingga penonton nggak merasa ini gimana sih? Bukan merasa ini kesalahan dari tim kamera gitu, enggak gitu. Jadi ketika di proses editing ini jadi salah satu yang harus diperhatikan bahwa jangan sampai semuanya jadi terlihat jelek. Gitu. Dengan ini kita melihat bahwa sebenarnya oh enggak kok, kamera nggak ada yang salah. Gitu. Kamera nggak ada yang salah. Mungkin ini jadi satu konsep di dalam scene ini karena memang nggak jelas, nggak teratur gitu seperti yang tadi dibilang oh karena ini nggak jelas, nggak teratur dan sebagainya, bisa saja dikonsepin menjadi dibaca menjadi seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, kita masuk ke ini, kita berbicara island match ya tadi ya, garis matanya ketemu gitu. Kalau eye level ya sama, ketemu ketika ditarik garis itu, ketika ditarik garis lurus itu ketemu gitu.
matanya ketemu. Jika ini berbicara pada eye level, ditarik garis lurus itu ya ketemu. Ini eye line match gitu. Ini juga sama, eye line match. Ketika ditarik garis itu ya ketemu gitu. Ini ngelihat kemana sih, ke bawah? Oh ya berarti ke sini nih kita. Dia melihat agak ke atas nih gitu. Jadi ketemu, dia ngelihatnya agak ke atas, dia ngelihatnya agak ke bawah, garisnya ketemu gitu. Komposisi seperti ini memang harus diperhatikan ketika proses syuting ya. Ini yang dinamakan point of view cutting. Dia ngelihat apa sih? Oh, ngelihat barang. Oke, selanjutnya adalah kesinambungan waktu. Ketika tadi kita berbicara konsep kesinambungan, ada dua, ruang atau yang biasa disebut spasial, lalu ada kesinambungan waktu atau biasa yang disebut dengan temporal. Nah, kesinambungan waktu ini dibagi jadi 3 hal, gitu ya, dibagi jadi 3 hal penting. Ada temporal order atau yang biasa disebut dengan urutan waktu, atau temporal duration yang biasa disebut dengan durasi waktu, lalu frekuensi waktu biasa disebut dengan temporal frekuensi. Jadi temporal itu berarti adalah waktu. Dalam bahasa editing, waktu itu adalah temporal, ruang itu adalah spasial. Gitu, dalam bahasa editing. Nah, ketika kita berbicara urutan waktu, gitu ya, urutan waktu itu berarti waktu itu bisa saja linear, bisa saja non linear, gitu ya. Jadi waktu bisa linear, bisa non linear. Ketika ada urutan waktu linear itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, itu adalah urutan waktu yang linear. Tetapi ketika ada urutan waktu yang dimulai dari K, L, M, lalu A, B, C, ini menjadi flashback. Ini adalah kejadian sebelum KLM, bahkan kejadian sebelum DEFGH, gitu misalnya. Lalu dilanjutkan NOPQR, lalu masuk ke adegan setelah ABC. Jadi flashback. Ini menjadi sesuatu yang non-linear. Karena kita belum melihat kejadian sebelumnya. Ini KLM ini terjadi karena apa ya? Kenapa dia tiba-tiba bisa begini ya? Lalu nanti muncul sedikit demi sedikit. Oh ini apa gitu? Oh ternyata ini flashback. Oh ternyata ini flashback. Waktunya diajak mundur lagi, terus maju lagi. Diajak mundur lagi, oh maju lagi gitu. Bukan flashback yang kemudian A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, terus di sini setelah N ini muncul A, B, C lagi gitu. Ini jadi non linear enggak ya? Enggak, itu tetap linear. Itu tetap linear. Tapi menjadi non linear ketika ini adalah cerita yang belum pernah muncul dan ini menjadi dimensi cerita yang baru gitu. Bukan yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, lalu muncul A, B, C, D, E, baru dilanjutin K, L, M, N, O, P, Q, R, S, muncul lagi F, G, H, I, J, K, bukan. Itu bukan non-linear, itu tetap linear. Gitu ya. Itu tetap linear. Tapi non-linear itu bisa dilihat dengan bentuk yang seperti ini. A, B, C, D, E, A, B, C, lalu muncul KLM. KLM ini apa? KLM ini kan sesuatu yang di depan. Gitu. Berarti ini adalah flash forward, berarti muncul
bayangan di depan itu ada apa nanti gitu. DEFG. Lalu muncul lagi apa yang ada di depan nanti. Ini adalah temporal order. Kita berbicara tentang urutan waktu. Nah, selanjutnya dinamakan dengan temporal duration. Temporal duration ada dibagi menjadi 3. Screen duration, story duration, sama plot duration. Gitu ya. Screen duration itu berarti adalah durasi tayang atau durasi di dalam layar. Mau berapa menit nih? Gitu. Misal, teman-teman bikin tugas untuk UAS. Screen duration-nya berapa? 5 menit. Oke, screen duration-nya 5 menit. Gitu. Lalu, story duration-nya berapa? Itu story duration-nya. Story duration-nya. Kalau kita lihat misalkan film Titanic itu apa ya yang kekinian ya? Ya katakanlah film Titanic. Film Titanic itu story durasinya adalah story durasinya katakanlah 1 bulan gitu. Durasi penceritaannya itu 1 bulan, durasi penceritaannya. Tetapi akan diceritakan dalam waktu 5 menit. Nah, itu akan berpengaruh pada plot duration-nya, sehingga dalam waktu 1 bulan itu kita harus memilih plot-plot apa saja yang memungkinkan untuk masuk ke dalam durasi 5 menit itu tadi. Gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang, sebentar saya cek dulu. Ya, jadi ketika film Titanic itu ceritanya adalah katakanlah 3 bulan gitu misalkan, itu akan diceritakan dalam waktu 5 menit oleh teman-teman. Ketika teman-teman aku mau bikin film Titanic, tapi kita cuma punya screen duration 5 menit. Kira-kira bisa nggak? Karena Titanic itu durasi waktunya 3 bulan gitu. Berarti harus dipilih plot mana yang bisa bercerita tentang film Titanic yang kemudian bisa diceritakan pada screen duration 5 menit gitu. Seperti itu. Jadi nanti dipilih. Oh, berarti plot rumah misalkan. Plot rumah itu ada plot apa saja? Ada scene kamar, scene ruang tamu, scene dapur, sama scene gudang misalkan. Lalu dilihat lagi kira-kira mana yang paling penting di plot rumah ini. Oh, scene kamar sama scene ruang tamu. Dapur sama gudang mungkin bisa dihapus. Oke. Lalu plot apa lagi? Plot kantor. Plot kantor itu ada di mana saja nih gitu. Lalu dipilih gitu, untuk diceritakan. Jadi kenapa ini penting untuk editing? Urutan waktu terus durasi gitu ya. Ya karena kita yang jagain. Ini screen duration-nya mau berapa sih? 5 menit gitu. Oke, diedit dulu terus ternyata jadinya 15 menit. Tapi kita cuma punya waktu 5 menit gitu. Dari 15 menit ini harus dipadatkan jadi 5 menit gitu.
Kalau seorang editor nggak tahu caranya, nggak tahu naratif gitu, nah itu jadi susah. Itu kenapa temporal duration menjadi penting untuk diketahui. Screen duration, story durasinya ini berapa lama sih sebenarnya? Oh, 1 hari. 1 hari yang diceritakan dalam waktu 60 menit gitu misalkan. 1 hari yang diceritakan dalam waktu 90 menit gitu. Ya dalam film akan berasa ini adalah cerita 1 hari. Gitu. Itu seperti itu. Lalu temporal frekuensi ya. Temporal frekuensi itu shot yang muncul secara berulang nanti di dalam film. Muncul secara berulang sebagai penanda waktu. Munculnya berulang. Oh, ini muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi gitu. Itu di temporal frekuensi. Kalau contoh filmnya saya nggak kepasang di sini. Contoh filmnya mungkin teman-teman bisa melihat V for Vendetta. Gitu. Jadi dalam konsep kesinambungan itu kemudian ada kesinambungan ruang dan kesinambungan waktu. Contohnya tadi kita bisa lihat di film Dark Knight sama Hulk gitu ya, ngomongin ruang island match gitu. Lalu kesinambungan waktu ini adalah hubungannya dengan editing ketika kita ngedit sih gitu. Kita harus tahu mau cara memainkan waktunya gitu. Oh, ini linear apa non linear gitu. Ini screen time-nya berapa? Story time-nya berapa gitu. Lalu plot time-nya berapa. Jadi kita tahu bahwa kemudian kita bisa mengetahui porsinya bahwa oh ternyata plot rumah ini terlalu panjang ya untuk durasi screen time segini, plot rumah ini terlalu panjang sehingga perlu kita sederhanakan lagi. Gitu. Ini yang dinamakan dengan kesinambungan. Lalu temporal frekuensi atau frekuensi waktu itu ada pengulangan, misalnya ada pengulangan. Di depan ada shot A yang menandakan waktu ini, nanti di tengah-tengah muncul lagi shot itu sebagai penanda waktu lagi, lalu di belakang muncul lagi shot itu sebagai penanda waktu gitu. Jadi itu muncul. Jadi sering muncul shot yang sama, biasanya sering muncul. Seperti itu. Kira-kira. Ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Ya, saya ulang lagi berarti untuk teman-teman di sini tugas UAS itu sama dengan tugas sinematografi. Jadi kelompoknya juga sama. Tetapi nanti poinnya apa saja yang harus ada nanti saya kabarkan lebih lanjut. Kelompoknya sama dengan kelompok sinematografi. Kalau di kelas ini ada yang mengulang mata kuliah editing, silahkan bergabung dengan yang ada di sini. Gitu. Silahkan presensi, kodenya. Pertemuan ke-11 ya kita ya. 10 kemarin ya, tugas.
Begitu. Ada yang ditanyakan? Jadi kesinambungan ini adalah hal dasar ya. Ini adalah hal dasar yang memang secara bentuk editing kita tidak ngomongin bentuk cutting dan sebagainya, tetapi ini sebagai satu bentuk bagaimana editing bisa menjaga ruang-ruang itu tetap berkesinambungan dengan baik. Karena perlu diingat bahwa editing itu bukan hanya soal potong sambung ya, gitu. Bukan hanya soal itu, tetapi editing juga selain ngurusin cerita, storytelling gitu, tapi editing juga harus membuat semua divisi itu bisa bekerja dengan baik. Kenapa? Karena kemudian kita harus tetap bisa membuat tim kamera ini bekerja dengan baik. Aktornya terlihat acting dengan baik gitu. Artistiknya terlihat baik, semuanya terlihat baik gitu. Jadi semua yang muncul jadi baik gitu. Jadi jangan sampai walaupun waktu syuting aduh ini aktornya nggak bisa main, ini wah kameranya susah banget diatur gitu. Tapi di editing ya udah kita harus bisa membuat ini menjadi semaksimal mungkin. Jangan sampai menjatuhkan divisi lain gitu, sehingga filmnya jadi malah mengorbankan filmnya kan gitu. Itu yang harus diperhatikan. Sehingga ketika teman-teman ada di wilayah apapun, ya harus bisa menjaga itu gitu. Terutama yang paling akhir jaga gawang adalah editing, tim editor juga harus tetap bisa menjaga semuanya terlihat performanya baik gitu. Sehingga ketika film ditonton itu baik gitu. Itu seperti itu. Ya, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Silahkan presensi dengan kode EF11. Tentunya masih ada beberapa materi yang akan disampaikan dalam 2-3 pertemuan ke depan. Setelah itu silakan teman-teman mempersiapkan untuk UAS. Begitu. Oke. Kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Tetap jaga kesehatan supaya bisa mengikuti UAS dengan baik. Jangan lupa presensi. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Mas.